Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marslinda Drotul Farida dari kelas 12 KI 1. Saya akan menjelaskan tentang diagram alir distilasi atmosferik minyak bumi. Distilasi atmosferik adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Proses ini dilakukan berdasarkan sifat volatilitas penyusun minyak bumi pada tekanan atmosferis dan perbedaan temperatur pada kondisi atmosferis. Suhu operasi yang digunakan adalah 340 sampai 350 derajat Celcius. Fraksi yang memiliki titik didih lebih akan keluar menjadi residu atau hasil bawah dari menara distilasi bertingkat. Sedangkan fraksi yang memiliki titik didih di bawah 350 derajat Celcius akan keluar sebagai produk atas fraksinya masing-masing. Setelah itu kita akan masuk ke dalam bagian diagram alir proses distilasi atmosferik minyak bumi. Crude oil atau minyak bumi dari storage tank dipompa menuju ke furnace. Sebelum masuk ke furnace, feed terlebih dahulu dipanaskan di dalam heat exchanger dengan suhu kurang lebih 135 derajat Celcius untuk pemanasan awal guna mencegah terjadinya pemanasan mendadak di dalam furnace. Kemudian feed masuk ke dalam furnace untuk dipanaskan sampai temperatur yang dikehendaki. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara distilasi. Bagian dalam kolom distilasi fraksional memiliki tray yang berlubang dan dilengkapi dengan cube bubble. Minyak mentah yang menguap dipompa ke bagian bawah kolom dan naik melalui lubang tray. Cube bubble memaksa uap minyak untuk membentuk bubble pada cairan di atas tray. Hal ini menyebabkan sebagian uap diturunkan suhunya karena mengalir ke atas dan mengembun menjadi cairan. Kelebihan cairan melalui pipa yang disebut dengan ground camber. Feed yang telah dipanaskan di dalam furnace menguap tetapi belum terpecahkan atau terpisahkan. Setelah dari furnace, feed masuk ke dalam fraksinasi untuk dipisahkan fraksi-fraksinya. Di bagian flash zone terjadilah pemisahan fraksi uap dengan fraksi cairan, di mana uap akan naik ke atas menara fraksinasi dan fraksi cairan akan turun ke bottom kolom atau yang biasa disebut produk bottom atau long residue. Dalam menara distilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau tray. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau disebut dengan bubble cube, yang memungkinkan uap akan melewati bubble cube. Sistem stripping adalah memisahkan light material dari heavy product. Sistem rectification adalah memisahkan heavy material dari light product. Sedangkan sistem fraksinasi yaitu memisahkan light material dari heavy product dan heavy material dari light product. Fraksi uap dari flash zone akan naik ke puncak melewati tray-tray yang ada pada kolom fraksinasi sehingga terjadi kontak dengan liquid yang ada di dalam tray. Uap yang memiliki titik didih yang sama dengan liquid yang ada dalam tray akan mengembun dan terakumulasi dalam tray yang selanjutnya akan dikeluarkan sebagai produk atau side stream. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut juga dengan fraksi. Produk samping ini selanjutnya akan masuk ke dalam stripper untuk memurnikan ataupun menajamkan produk dengan cara menghilangkan fraksi ringan yang masih terikut dalam produk. Setelah produk dimurnikan, dimasukkan ke dalam cooler untuk diturunkan suhunya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki.
Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara distilasi, sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Top produk berupa uap yang tidak mengembun dalam kolom fraksinasi dimasukkan ke dalam kondensor untuk diembunkan atau merubah fase atau wujudnya, yang selanjutnya ditampung dalam akumulator. Di dalam akumulator akan dipisahkan antara gas yang tidak dapat mencair untuk selanjutnya akan diproses dalam LPG plant. Sedangkan gas yang dapat dicairkan sebagian ditampung dalam tangki dan sebagian digunakan sebagai reflux. Reflux dimasukkan untuk menjaga suhu kolom atas agar terjaga sesuai dengan yang dikehendaki. Residu dari bottom kolom akan dipompakan menuju heat exchanger sebagai media panas untuk memanaskan feed atau dalam segi ekonomis. Setelah itu ditampung dalam tangki untuk selanjutnya diproses dalam secondary process. Produk-produk hasil distilasi atmosferik ini adalah intermediate product atau yang harus disempurnakan lebih lanjut dalam secondary process untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan. Sebagian fraksi dari menara distilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Produk yang dihasilkan dari proses distilasi atmosferik adalah liquid petroleum gas atau LPG, light naphtha, heavy naphtha, kerosene, gas oil, dan long residue. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.